Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Arsyad Salam di channel News Camshare. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pendakian saya saat mendaki ke Gunung Salak di tahun 2014. Nah, sebelum lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channelnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan langsung aja kita gasruk ceritanya. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2014. Saya yang waktu itu masih berada di bangku sekolahan berencana untuk mendaki ke Gunung Salak bersama 5 orang teman saya. Jadi 6 orang ini adalah saya, Kuswendi, Arab, Amib, Bowi, dan satu lagi Isam. Karena pada saat itu kita semua masih pendaki pemula, jadi kita nggak tahu jalur mana aja yang bisa dilewati untuk menuju ke Gunung Salak. Nah, setelah bertanya-tanya, akhirnya kita mendapat informasi bahwa bisa melewati jalur pendakian Cihideng. Jadi kita berangkat menggunakan kereta api. Nah, pada saat itu kita berangkat dari rumah teman, yaitu teman Amib. Pada pukul setengah 5 pagi, kita berjalan kaki melewati jalur gang dan sampai di stasiun Timur Kota Sukabumi pukul 5 kurang 5 menit. Nah, jadi situ kereta berangkat jam 5 pagi. Nah, di kereta ini kita semua bahas tentang jalur pendakian yang akan kita lewati. Karena ternyata jalur Cihideng ini akan melewati satu curug. Nah, oleh karena itu kita asik mengobrol sampai tak terasa waktu pun jam setengah 7 lewat atau jam 7 kurang 15 kita sampai di stasiun Cihideng. Sesampainya di sana, kita semua kebingungan karena tidak tahu harus menggunakan kendaraan apa untuk menuju ke jalur pendakian ini. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya ke salah satu angkutan umum dan alhamdulillah ternyata si abang supirnya ini bersedia mengantarkan kita ke jalur pendakian Cihideng ini. 20 menit perjalanan dari stasiun Batu Tulis, akhirnya kita sampai di sebuah warung dekat jalur pendakian. Sebelum mendaki, kita semua mampir dulu ke warung itu untuk membeli kopi sambil packing ulang peralatan kita semua. Nah, di situ kita semua dibuat kaget oleh cerita yang si ibu warung ceritakan. Nah, si ibu itu bercerita bahwa bahwa sebelumnya ada 7 orang pendaki yang sudah 5 hari belum juga kembali. Nah, tapi kita semua tetap ngotot untuk melanjutkan pendakian ini. Nah, karena kita semua ngotot, akhirnya si ibu ini berpesan kepada kita semua. Dek, hati-hati ya. Jangan sampai berbuat yang aneh-aneh saat di gunung nanti. Kita semua nggak tahu kalau ternyata jalur ini adalah jalur yang ilegal. Karena di sana nggak ada pos jaga ataupun petugasnya. Tapi
lagi-lagi kita tetap ngotot untuk melakukan pendakian ini. Sebelum mendaki, kita semua nggak lupa buat baca doa agar diberi kesehatan dan juga diberi keselamatan. Nah, jam setengah 10 pagi akhirnya pendakian pun dimulai. Kita berjalan menyusuri jalan setapak di antara kebun-kebun warga. Dan tak lama berjalan, kita semua melihat ada seorang pemuda yang terjatuh dari motor dengan 3 karung yang dibawanya. Tak lama kita pun langsung menolong si pemuda tersebut, dan akhirnya si pemuda tersebut pun berterima kasih kepada kita. Lalu dia bertanya, Pada mau kemana, A? saya bilang, mau ke gunung, A. Oh iya, hati-hati karena hutan ini masih jarang dilalui oleh para pendaki. Kemudian si pemuda itu pun memberi saran kepada kita agar melewati jalur jalur perkebunan aja, karena menurut dia jalur itu akan lebih dekat untuk dilewati. Dan ternyata dari sinilah kita mulai berjalan di jalur yang salah. Awalnya memang tak ada keanehan apapun karena jalur yang kita lewati ini sangat jelas. Akhirnya setelah setengah jam melakukan perjalanan, kita semua break untuk yang pertama kali. Karena cuaca pada saat itu memang sangat panas, saya dan teman saya pun membuka baju sambil membuat sarapan di bawah pohon yang rindang. Setengah jam break, akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan lagi. Awalnya memang tak ada kejanggalan apapun, namun saat jam menunjukkan pukul 11 lebih, akhirnya kita dibuat kaget karena jalur yang akan kita lewati ini adalah sebuah terowongan. Jadi terowongan ini bukan seperti terowongan pada umumnya ya. Terowongan ini terbuat dari ranting-ranting pohon dan dedaunan. Tapi kita yakin ini bukan buatan dari manusia karena memang posisinya itu terowongannya mengarah ke atas dan seperti terjadi oleh alam gitu. Jadi panjangnya kurang lebih sekitar 15 meter mengarah ke atas. Nggak lama melewati terowongan, akhirnya keanehan yang tadi kita rasakan pun sedikit berkurang karena kita melihat bekas api unggun dan terdapat satu buah panci. Di situ saya bilang ke teman-teman kalau ini saya yakin jalurnya pasti benar karena ini pasti bekas para pendaki. Jalur pendakian ini dari pertama kita mendaki tidak melewati jalur yang bercabang. Nah, barulah setelah 1 jam lebih melakukan pendakian, akhirnya kita bertemu dengan satu jalan yang bercabang. Selang beberapa menit, kita pun kembali bertemu dengan jalur yang bercabang. Kali ini kita sama seperti jalur yang pertama. Jadi jalur yang pertama ini kita pilih jalur yang ke kiri karena setelah kita telusuri jalur yang pertama itu ternyata jalur yang kanan ternyata berakhir ke jurang. Nah, sama seperti ya jalur yang pertama, jalur yang kedua ini pun ternyata saat kita cek ke kanan akhirnya memang jurang lagi. Nah, dari situlah kita 2 kali bertemu jalur yang bercabang dan memilih jalur yang kiri. Nah, sekitar pukul 1:30 siang, akhirnya kita menemukan tempat yang sedikit luas. Di situ akhirnya teman-teman meminta untuk break kembali. Jadi tempatnya itu kurang lebih cukup untuk 5-6 tenda. Jadi posisi kita saat itu seperti berada di penghujung jalan. Jadi memang jalur
lurus itu ternyata mentok kembali gitu. Sementara 3 teman saya beristirahat, saya dan 2 teman saya yaitu Arab dan Amib memberanikan diri untuk mencari jalur agar kita tidak terlalu lama beristirahat. Untungnya kita pada saat itu membawa golok, jadi bisa kita gunakan untuk membuka jalur. Nah, setelah beberapa kali menerobos masuk ke pohon duri-duri, akhirnya kita semua dibuat kebingungan karena jalur kali ini pohon durinya sangatlah rapat dan memang benar-benar buntu. Akhirnya kita bertiga pun kembali lagi ke tempat di mana teman-teman beristirahat. Setelah saya kembali sekitar pukul 2 siang, saya pun memberitahu kepada teman-teman bahwa memang benar ternyata kita berada di jalur yang salah. Dan tak lama hujan pun akhirnya turun. Kita semua pun sepakat untuk membuka tenda pada saat itu juga. Emang rasanya aneh, kita baru jam 2 udah buka tenda. Tapi mau gimana lagi, kita pada saat itu terpaksa dan tidak ada pilihan lain. Sambil menunggu hujan, kita semua pun akhirnya tertidur. Dan pada saat itu saya tertidur tepat di depan pintu tenda yang otomatis saat saya terbangun pasti langsung melihat dunia luar atau luar tenda. Saya terbangun jam 5 sore kurang lebih ya. Dan pada saat itu saya melihat sebuah ekor yang ternyata itu adalah ekor dari macan tutul. Setelah saya memberitahu teman-teman, akhirnya suasana tenda pun seketika menjadi kacau. Karena jarak antara macan dan tenda kami tidak terlalu jauh, jaraknya kurang lebih 20 meter. Si macan itu pun melirik ke arah tenda kita dan kita pun panik ketakutan. Di situ saya langsung menutup pintu tenda dan seketika teman-teman pun langsung terdiam sambil berdoa. Kita pun sambil melirik ke arah si macan tutul melalui celah-celah tenda. Akhirnya setelah beberapa menit berdiam di dekat tenda kita, si macan itu pun pergi dan barulah di situ kita bisa merasa lega. Setengah 6 sore kurang lebih, akhirnya kita semua pun merasa lapar kembali. Tapi kita juga semua bingung karena perbekalan air kita saat itu kurang lebih tinggal 2 botol ukuran 1,5 liter. Karena kita merasa khawatir akan kehabisan air, pada sore itu pun kita hanya makan makanan yang tidak memakai air. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu cuaca memang sangat dingin. Akhirnya teman saya yaitu Ara berinisiatif untuk membuat api unggun kecil-kecilan dari ranting-ranting pohon yang ada di sekitar tenda. Sementara teman yang lain memasak air untuk membuat kopi. Sambil ngopi dan ditemani hangatnya api unggun, kita pun asik mengobrol. Namun tiba-tiba ternyata ada suara jeritan perempuan yang minta tolong. Sontak kita semua pun terdiam sambil tengok-tengokan, dan akhirnya teman saya Bowie menyarankan untuk kita semua masuk kembali ke tenda agar kita semua tidak banyak pikiran yang aneh-aneh. Akhirnya kita semua pun tertidur
Namun pada saat itu saya tidak tahu kalau ternyata Arab ini masih belum tidur. Dan tak lama Arab pun mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah tenda. Kemudian Arab pun bertanya kepada Isam. Sam, denger nggak? Enggak, Rab. Ah, yang bener. Iya, bener, Rab. Jadi yang Arab dengar ini adalah langkah kaki, langkah dua kaki. Jadi Arab yakin bukan kaki dari hewan, karena memang suaranya sangat jelas berada di samping kepala Arab. Dan pada saat itu Arab langsung menutupi wajah dan telinganya dengan menggunakan sleeping bag. Singkat cerita, pagi pun tiba dan sekitar pukul 6 pagi kita semua melihat sekumpulan anjing yang ternyata itu adalah anjing pemburu. Jadi awalnya kita melihat seekor anjing dan kita kira itu adalah anjing hutan. Setelah beberapa ekor berkumpul, akhirnya anjing-anjing itu melingkari tenda kita. Tapi alhamdulillah tak lama si pemburu pun datang menghampiri tenda kita. Pada mau kemana kalian ini? Mau ke puncak, Kang, tapi pengen lewat curug. Wah, salah atuh dek. Ini mah buat jalur pemburu. Kesini mah nggak ada jalan buat ke puncak. Setelah kita tahu jalurnya buntu, akhirnya kita semua memutuskan untuk turun kembali. Dan dari perjalanan turun inilah kita akhirnya tersesat di hutan angker Gunung Salak. Singkat cerita, kita semua pun akhirnya turun. Dan kita semua kembali bertemu dengan jalur yang bercabang. Nah, kali ini anehnya kita hanya bertemu dengan satu jalur yang bercabang, yang seharusnya kita bertemu dengan dua jalur bercabang. Saat itu kita semua merasa khawatir, karena kita semua baru melewati satu jalur yang bercabang. Padahal sebelumnya kita melewati dua jalur yang bercabang dan itu pun jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, akhirnya kekhawatiran kita pun benar. Kita semua hampir masuk beberapa kali ke jurang. Padahal saat itu jalur yang kita lewati sama persis seperti jalur yang kita lewati saat mendaki. Kita tersesat kurang lebih 3 atau 4 jam. Nah, selama itu kita terus bertemu dengan jurang dan kembali lagi ke jalur kita semula. Hingga pada akhirnya kita bertemu dengan jalur yang berbeda. Namun kali ini kita bertemu seperti tempat kuburan massal, karena di sana terdapat beberapa kantung mayat dan baju-baju yang bau busuk, juga terdapat garis polisi. Jadi kuburannya itu kurang lebih panjangnya 2 atau 3 meter dan lebarnya 4 meter. Posisi saya pada saat itu berhadapan-hadapan dengan kuburan itu. Nah, teman saya yang bernama Bowie menemukan baju berwarna biru dan saat dia mendekat, dia mencium bau yang sangat busuk. Nah, di belakang teman saya yang satu lagi yaitu Amib terdapat 2 kantung mayat dan juga ada garis polisi. Nah, saat yang lain panik, saya mencoba menenangkan mereka dan mengajak untuk berdoa.
Setelah itu pun kita berunding untuk menentukan harus bagaimana, dan hasilnya kita sepakat untuk terus mencari jalur turun. Tak lama berjalan, akhirnya kita pun menemukan aliran air yang kering, dan dengan penuh keyakinan akhirnya kita memilih jalur air kering tersebut untuk petunjuk jalan, karena kita semua yakin itu akan mengarah ke arah pemukiman. Beberapa kali kita kesulitan mengikuti aliran ini karena jalur yang kita lewati sangatlah curam, dan kita pun beberapa kali masuk ke jurang yang dangkal. Hingga pada akhirnya kita sampailah di penghujung aliran jalur tersebut. Dari situ kita semua kebingungan untuk mencari jalur, harus kemana lagi mencari jalur keluar, karena posisinya kita ada di penghujung jalan. Kita hanya terpisah oleh atas dan bawah. Jadi posisinya pada saat itu kita berada di atas, yang otomatis kalau kita pengen mengikuti aliran tersebut harus meloncati bebatuan yang tingginya kurang lebih 5 meter. Kita nggak mungkin untuk melewati aliran tersebut. Akhirnya kita pun semua berbaring lesu di bebatuan tersebut. Sedangkan pada saat itu kita semua persediaan airnya habis, dan sementara saya dan teman lain terbaring lesu di bebatuan, dua teman saya yaitu Amif dan Bowi dengan semangat mencari jalur keluar. Dan alhamdulillah tak lama mereka menemukan jalur sempit di di tepi jurang gitu. Jadi jalurnya itu melewati saat kita melewati jalur tersebut harus berpegangan ke akar-akar yang ada di tanah. Sedikit salah melangkah kita bisa masuk ke jurang. Tapi alhamdulillah semua kita selamat, dan tak lama berjalan kita pun melihat sebuah toran besar yang ternyata itu menandakan perbatasan antara hutan dan perkampungan. Nah, itu dia cerita pengalaman pendakian saya saat mendaki ke Gunung Salak di tahun 2014. Buat kalian yang hobinya mendaki, jangan jadikan cerita saya ini membuat kalian ketakutan, tapi jadikanlah pelajaran. Hargailah tempat manapun yang kalian kunjungi agar kalian tetap terlindungi. Oke guys, segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya Muhammad Arsy Assalam. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.